Apa upaya yang dilakukan untuk menghapus? Apa yang dihapus? Apa jejak Anies? Dan itu siapa itu Anies? Kita bahas begitu saja, ini akan lebih jelas. Upaya apa yang dilakukan? Kalau mengganti sekda, sekda kan tidak dicopot, malah naik deputi. Sehingga pergeseran ini lebih mulus. Dan tidak ada yang dilalui, yang dilanggar aturan pengangkatan itu. Karena itu kan persetujuan presiden. Dan kemudian sekdanya bukannya kosong, ada sekdanya namanya Pak Uus. Walaupun kemudian PLT selama 6 bulan ya Mas Arief ya. Karena di Komisi A itu. Jadi tidak ada yang masalah di sini. Yang masalah adalah karena kita bikin masalah. Ini nggak ada yang masalah, ini sebuah proses yang normal. Kalau dikatakan upaya lalu kemudian mengganti Dirut BUMD mau dikatakan itu masalah. Tidak ada yang masalah. Anies 3 bulan sebelum habis dia ganti itu. 3 bulan sebelum habis itu lebih fatal lagi. Kalau pejabat baru mengganti timnya, ya wajar-wajar saja. Siapa yang melarang? Dimanapun pejabat baru akan ganti tim. Kenapa kemudian diganti? Karena tidak perform. Apakah pengaduan warga ini sesuatu yang dianggap melakukan deanisisasi? Loh, warga yang diuntungkan kok. Kenapa kemudian kita yang repot di sini? Gitu aja kok repot-repot. Warga senang. Nyatanya warga berbondong-bondong datang. Bahwa kemudian Nasdem tidak setuju, silahkan aja kita lihat suara Nasdem nanti 2024. Sebentar, jangan putus dulu. Tunggu dulu, bicara, saya coba tidak cabut ngomong. dulu kata-kata Sebentar. tidak setuju itu. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa saya tidak setuju. Apakah tagline yang dihapus itu salah Pak Karni? Loh dia punya impian kan? Semua pejabat juga punya mimpi, punya hope, punya harapan. Ya tentu ganti harapan ya ganti slogan. Apa yang salah di situ? Tadi pertanyaan Bang Karni, orang daerah datang ke Jakarta mengatakan kagum dengan jalur sepeda trotoar. Itu kan orang daerah Bang Karni. Kalau orang Jakarta ditanya gimana hasil surveinya dia tidak begitu bagus di Jakarta. Justru incumbent Bung Anies sama Bung Arija kalah dengan Bung Ridwan Kamil sama Bu Risma. Kita lihat sendiri hasilnya. Lalu kemudian buat saya Anies adalah masa lalu di DKI. Pasti memudar. Semua pejabat yang sudah selesai akan memudar. Itu masa lalu. Tidak ada pejabat satupun yang bertahan namanya sesudah dia tidak menjabat. Itu alami. Kenapa kita kemudian mempersoalkan kemudian ini deanisisasi? Orang dia pasti memudar kan. Bagaimana tidak memudar ya urusannya partai yang membawa dia lah. Saya tidak setuju kalau kemudian selalu menggelitik DPRD karena Bung Bestari kan pernah di situ. Saya juga punya track record apa yang dilakukan Bung Bestari, pengaduan dari segala macam. Jadi nggak usah lah, kita nggak usah saling buka kartu di sini. Nanti jadi nggak enak. Sebentar dulu. Berasa kartunya Kemudian, terbuka atau bagaimana? Sebentar dulu. Sumur resapan ini kenapa tidak disetujui? Karena gagal. Tunjukkan kepada saya di mana sumur resapan yang berhasil. Karena gagal makanya tidak disetujui untuk ditambah sekian juta. Karena dibangun di mana? Di halaman RT RW, di halaman puskesmas, di halaman kecamatan, kelurahan. Emang itu banjir. Sumur resapan itu perlu di daerah yang cekungan di bawah. Kemudian mau dibangun di daerah Jakarta Utara, itu kan daerahnya sudah jenuh airnya. Gak bakal meresap ke bawah. Itu makanya kemudian itu tetap dilanjutkan oleh Pak Heru tapi selektif. Jadi tidak ada deanisisasi, tidak ada kemudian masih 99% pejabat yang ada itu kan eranya Pak Anies. Jadi nggak usah terlalu takut lah. Saya kira ini wajar-wajar saja kalau kemudian ada penggantian. Saya melihatnya justru ini seperti playing victim. Kayak ya pura-pura dizolimi begitu. Udah basi lah itu gaya SBY dulu. Jadi cukup lah kalau mau maju ya maju, hak sendiri itu. Tetapi kemudian bermain dengan cara yang elegan begitu. Karena kita juga membutuhkan counterpart yang agak sebanding dari sana untuk membuat demokrasi ini makin bertumbuh. Tanpa counterpart yang sebanding, mungkin demokrasi kita juga menjadi demokrasi yang stagnan. Kita tidak akan mendapatkan kandidat yang baik. Saya kira itu dari saya Pak Karni. Baik. Bang Karni, sebentar Bang Karni, begini. Masih lagi ini ada menarasikan seakan-akan Anies itu takut. Ini pemberani betul ini Pak. Saking beraninya udah sekarang aja dicalonkan dia berani, PDIP gak berani nyalon-nyalonkan siapapun. Sebentar, kalau ini saya Gitu koreksi. loh. Tidak ada pernah kita mengatakan PDIP belum berani. Hanya menunggu momen yang kedua. Iyalah, menunggu Adalah itu partai kan gagal, menunggu, sebentar. Adalah partai gagal mencalonkan orang lain yang bukan kadernya untuk menjadi calon presiden. Itu partai modern. Tujuan partai adalah Oke. mendidik kadernya untuk menjadi calon presiden. Iya. Jangan mengatakan kita yang Oke. gagal. Yang gagal adalah partai yang gagal membawa Oke. calonnya, Iya. kadernya menjadi calon presiden. Buat apa itu partai politik didirikan? Bang Karni. Buat apa dana pembinaan yang diterima dari Begini Bang pemerintah? Karni.
Inilah bedanya partai modern dengan partai eksklusif. Ketika kita memberi ruang kepada Bang Karni yang bukan petugas partai, bukan anggota partai, anak muda yang tidak pernah berpartai, kemudian bisa dicalonkan jadi pemimpin, baik itu DPR, DPRD, wali kota, bupati, mana lebih baik dengan yang mencari hanya di lingkaran kecil itu. Saya kira kita memberikan kesempatan kepada anak bangsa ini untuk maju lebih mendapatkan kesempatan. Jadi bukan karena kita kader Anda partai masa cuma kader aja, akhirnya nanti jadi petugas partai lagi gitu. Nah, kemudian menyangkut yang tadi mohon dipertegas lah bahwa saya kalau dibilang Anies penakut, waduh. Gimana gitu ya, ini hanya supaya bagaimana memberikan kepada masyarakat, calon lu takut, padahal paling berani gitu. Jadi kita tidak pernah mengatakan Anies penakut. Ya itu kan Anies tadi kan narasinya sudah jelas bahwa katakan kok kenapa ketakutan, yang dimaksud ketakutan itu siapa gitu. Interpretasimu jangan dipasukkan ke saya. Interpretasimu juga, jangan kemudian ketika ada hal seperti ini terjadi, Anda mengatakan ini adalah kelompok sini yang merasa takut. Yang takut siapa gitu. Aduh sekarang pun jadi kok. Tinggal Anda kapan mau kasih lawannya. Itu aja. Ya saya kira itu Bang Karni cukup lah ini. 20%mu capai dulu, jangan ngomong kebanyakan. Itu pada saatnya pasti. Tapi ada yang lebih dari 20% sampai hari ini nggak berani. Ada juga yang intip-intip terus. Yang kita lihat di lapangan adalah post power syndrome sebenarnya. Jadi kalau orang sudah tidak berkuasa, memang sejak awal kita udah mengatakan bahwa ini akan terjadi post power syndrome. Salah besar. Kalau ini terjadi, memang kita kemudian akan mencari bagaimana cara untuk menaikkan lagi ini barang yang sudah memudar. Panggungnya hari ini, apakah seperti kemudian saya sampaikan di dahulu, victim, tidak berkurangan panggung. Jadi bahkan kalau nggak di stop hari ini dikatakan istirahat sudah akhir tahun, maka panggung itu akan terus ada. Sama sekali tidak dan ada. itu membuat gelisah partai yang katanya besar itu, Bang. Izin, Bang Karni. Tidak ada deanisisasi sebenarnya. Ini mesti clear dan tidak ada yang takut. Tidak ada juga kita menganggap pemberani, tidak. Biasa-biasa saja. Emangnya Anies siapa? Jadi kita tidak menganggap biasa saja. Anies calon presiden, Pak. Calon presiden itu kalau 20%. Iya tunggu saja. Inilah mau buru-buru aja. Yang sudah 20% aja nggak punya. Kita buru-buru, sekarang balik. Yang udah 20% aja nggak berani kok, gimana sih?